Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Husena, siswa dari SMPT Insan Teladan Suprayan 5. Kali ini saya akan menuntaskan tantangan bulan Maret, yaitu mereview buku. Buku yang saya pilih adalah Five Survive atau 5 Penyintas. Penulisnya adalah Holly Jackson dan diterbitkan oleh Gramedia. Terus, saya mereview buku ini dengan teknik AIH, yaitu alasan memilih buku, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku adalah karena cover buku yang menarik. Terlihat di sini terdapat campervan yang terjebak dalam hutan, dan di sisi kanan bannya terdapat bercak darah. Dan yang paling tertarik lagi, waktu itu saya pernah membaca sinopsis buku ini dan kelihatannya menarik. Akhirnya saya memutuskan membeli buku ini. Yang kedua ada I, yaitu isi. Buku ini menceritakan tentang 6 sahabat yang terjebak di campervan selama 7 jam. 6 sahabat tersebut adalah Oliver, Maddie, Red, Simon, Arthur, dan Reina. Mereka terjebak di tempat antah berantah karena salah satu dari mereka salah membaca peta. Dan ternyata semua ban dari campervan itu pecah dan tangki bensinnya juga bocor karena ditembak oleh penembak jitu dari arah hutan. Penembak jitu tersebut menembak RV tersebut dengan dalih untuk mengetahui rahasia yang mereka miliki. Penembak jitu tersebut berjalan mendekati RV dan menempelkan walkie-talkie di spion. Salah satu dari mereka, yaitu Oliver, menyadari bahwa ada walkie-talkie di situ. Setelah walkie-talkie itu diambil, sang penembak jitu berbicara kepada mereka untuk memberitahu rahasia masing-masing dari diri mereka sendiri. Satu persatu dari mereka telah memberitahu rahasianya, dan di tengah-tengah saat Simon sedang memberitahu rahasianya, tiba-tiba ada sepasang kakek nenek baru yang mendekat ke arah RV. Kakek nenek tersebut merasa aneh karena mengapa ada campervan di tengah jalan antah berantah dan tidak bergerak. Akhirnya Oliver maju ke tempat pintu campervan tersebut dan mengobrol dengan kedua kakek nenek tersebut. Dan nama dari kedua kakek nenek tersebut adalah Don dan Joyce. Tidak membuang kesempatan, Oliver menulis secari kertas pertolongan untuk menelpon polisi daerah setempat, dan secari kertas tersebut diselipkan di saku Don. Namun, sang penembak itu telah mengetahui rencana Oliver, dan akhirnya saat kakek nenek tersebut kembali ke mobilnya, mereka berdua tewas di tempat. Akhirnya di situ Reina sangat panik, dan dia menyalahkan Oliver mengapa dia memberi secari kertas tentang mereka, dan semua orang yang di RV menyalahkan Oliver karena telah membunuh sepasang kakek nenek baru. Akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat, dan akhirnya setelah pertengkaran yang hebat mereka lelah. Setelah itu sang penembak itu sudah kehilangan kesabarannya dan akhirnya menembak secara acak ke arah campervan tersebut. Dan sang penembak jitu tersebut berkata tentang pikirkan kembali rahasia kamu dan beritahu rahasia ini adalah berkaitan dengan pembunuhan di Philadelphia. Akhirnya salah satu dari mereka, Red Kenny, teringat dengan suatu tragedi di Philadelphia, yaitu kematian ibunya.
Di situ Red Kenny menceritakan bahwa dia sedang berjalan-jalan di daerah Philadelphia dan pergi ke toko alat tulis. Dia membeli buku dan melihat mendengar suara tembakan dan seseorang lari di depannya. Nah, setelah itu Red Kenny menjadi saksi dalam persidangan, dan dalam persidangan tersebut ada yang ganjil. Ternyata Red Kenny telah dibayar untuk menyalahkan Frank Gotti, yaitu ayahnya Arthur yang telah membunuh ibunya Red. Ternyata usut punya usut, yang membayar Red untuk menyalahkan Frank Gotti adalah ibunya Maddie dan Oliver, yaitu Catherine Lavoie. Namun Oliver tidak percaya dan membela ibunya habis-habisan hingga terjadi pertengkaran yang hebat di RV tersebut. Namun memang benar sebenarnya yang membayar Red itu adalah Catherine Lavoie untuk merekayasa suatu tragedi di Philadelphia. Dalam hal ini Frank Gotti menjadi pihak yang difitnah, dan waktu itu di saat Red sudah mengaku bahwa dia dibayar oleh Catherine Lavoie, Arthur mengaku bahwa dia dan si penembak jitu telah bersekongkol. Dan penembak jitu itu adalah kakak dari Arthur, yaitu Mike. Dan Arthur sendiri adalah anak dari Frank Gotti. Setelah memberitahu semua secara gamblang, Oliver menjadi marah. Dan Oliver menerjang Arthur dengan pisau lipatnya, namun dia keburu roboh karena ditembak oleh kakaknya Arthur. Bertepatan ketika Red juga ditembak 2 kali dari arah depan oleh polisi. Karena polisi salah sasaran, dikira Red yang membawa senjatanya. Dan pihak yang paling difitnah adalah Frank Gotti. Kedua putranya tidak tinggal diam. Mereka berdua melakukan rencana pembunuhan terhadap ibunya Maddie dan Oliver, yaitu Catherine Lavoie. Mereka melakukan pembunuhan ke ibunya Maddie di rumah sakit Philadelphia, dan ibunya tewas di tempat. Sampai di akhir cerita, Arthur kakaknya sudah tertangkap oleh polisi, namun Arthur masih menjadi buronan hingga akhir cerita. Yang terakhir ada hikmah. Hikmah yang saya dapatkan dari cerita ini adalah tidak boleh memfitnah sembarangan, dan sifat manusia yang akan berubah jika membutuhkan sesuatu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy!